Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mishkatul Anwar, karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita ada di pembahasan akhir di dalam kitab Mishkatul Anwar bagian 1. Jadi Mishkatul Anwar ini ada 3 bagian. Yang pertama mengenai An-Nura Al-Haq wa Allah. Bagian pertama itu adalah bahwa cahaya yang sesungguhnya adalah Allah. Nanti di bagian kedua mengenai apa itu miskat, apa itu kaca, Allah nurus samawati wal ard. Itu pohon itu apa, minyak itu apa, api itu apa. Nah, itu nanti di pembahasan kedua. Nanti di bahasan ketiga itu mengenai makna sabda Nabi innalillahi sab'ina hijab, bahwa Allah itu sesungguhnya punya 70 hijab. Nah, kita sudah ada di bagian akhir dari bagian yang pertama yang membahas mengenai cahaya yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan jadi hataman kita untuk kitab Miskat. Kita cukupkan pembahasan miskat ini untuk di bagian 1 saja, karena nanti insyaallah di bulan depan kita akan mengganti kitab yang lebih entengan. Ini rada-rada ini. Jadi kita cukupkan di bagian 1 dan kita ada di akhir bagian 1 ini dari kitab Mishkatul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan qad arafta haza fa'lam. Faizan maka jadi, qad arafta sungguh kamu telah tahu haza ini. Atau faiza maka jika, qad arafta sungguh mengetahui kamu haza ini. Kalau kamu sudah tahu ini apa? Tahu ini pembahasan yang kemarin, bahwa kalau kita ada di musim semi, lalu kemudian melihat pepohonan semuanya hijau, maka kita ini pasti ngelihat semua hal itu warnanya hijau, karena pohon itu semuanya hijau. Maka kita melihat, yang kita lihat adalah hijaunya pohon. Itu tidak bisa disangkal. Nah, yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman, itu perumpamaannya adalah, kalau orang beriman, dia pasti menyadari tidak mungkin kita bisa melihat hijaunya pohon kalau tidak ada cahaya. Nah, cahaya itulah yang membuat kita bisa melihat hijaunya pohon. Itu perbedaan orang yang beriman sama Allah, sama Tuhan atau tidak. Arti orang yang bertuhan atau orang yang ateis, itu bedanya gitu. Tapi orang yang ateis, tidak percaya sama Tuhan, maka dia menganggap tidak ada tuh cahaya. Yang dilihat itu ya hijau. Dia tidak mengakui adanya cahaya karena cahaya tidak terlihat. Kita melihat ada alam bumi ini. Gak mungkin alam bumi ini semua ada kalau tidak ada yang menciptakan. Yang mengatur matahari, yang mengatur bulan ini siapa? Gak mungkin dia teratur dengan sendirinya. Pasti yang mengatur adalah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dalam konsep Islam namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ateis menganggap nggak ada yang menciptakan ya bulan, ya bumi ini, dunia ini, alam semesta ini ya ada dengan sendirinya.
Nggak ada yang menciptakan dia, dia ada dengan sendirinya. Dia tidak mengakui siapa yang membuat gitu loh. Sama seperti dia melihat hijau tadi, tapi dia tidak mengakui adanya cahaya. Kita tahu kita punya rezeki, kita punya nikmat, tapi kita nggak melihat siapa yang memberikan nikmat itu. Sehingga orang itu menjadi tidak bersyukur kepada Allah. Karena nggak mungkin, masa iya kita dapat nikmat kalau nggak ada yang memberikan nikmat. Nah, orang yang punya kesadaran begitu pasti orang yang punya syukur kepada Allah. Tapi orang yang tidak punya syukur kepada Allah, dianggap nikmat yang dia dapat itu hasil dari kerjanya sendiri. Nah, nanti kata Al-Ghazali dalam perumpamaan ini, kalau mataharinya sudah tenggelam, sudah waktu maghrib, gelap gulita, baru tahu itu ternyata dia nggak bisa ngelihat hijaunya daun pohon. Kenapa? Karena ternyata nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Baru di situ mengakui kalau ternyata dia bisa melihat hijaunya pohon itu karena adanya cahaya. Tapi dia baru ngehnya itu, baru sadarnya itu kalau matahari sudah tenggelam. Pun juga gitu. Orang baru menyadari kalau nikmatnya itu dari Allah kalau nikmat itu udah hilang. Kalau nikmatnya itu udah hilang, baru sadar ternyata yang memberikan nikmat ini adalah Allah, bukan hasil kerja saya. Nah, itu bedanya orang yang ngerti terhadap kesadaran terhadap Allah sama orang yang tidak mengerti dan tidak punya kesadaran terhadap Allah. Nah, kalau kamu sudah ngerti ini, kata Al-Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah annahu, bahwasanya sa'an kama zoharo kullu syai'in lil basori bin nur az-zohir, kama sebagaimana zoharo tampak kullu syai'in segala sesuatu lil basori pada mata indra, bin nuri dengan cahaya az-zohiri yang tampak, sebagaimana segala sesuatu ini bisa terlihat, bisa tampak dengan mata dan lewat bantuan cahaya. Faqad zoharo kullu syai'in, maka sungguh nampak kullu syai'in, apa segala sesuatu, lil basyirati pada basyirah, al batinati yang batin, billahi sebab Allah. Kita akan melihat ini semua karena ada mata. Nah, punya mata kita, maka kemudian kita bisa melihat ini. Nah, mata kita bisa melihat karena ada cahaya, sebab adanya cahaya. Kalau cahayanya mati semua, meskipun kita punya mata, nggak bisa ngelihat. Sebagaimana hal itu, maka segala sesuatu bisa tampak pada basyirah mata hati ini, sebab zikrullah. Billahi ay bizikrillah. Sebab apa? Dengan zikir kepada Allah. Unjuk tangan, Anda takut nggak kepada Allah? Takut. Emang pernah matanya ngelihat Allah? Kan enggak. Nah, terus kenapa Anda bisa takut? Karena ngelihatnya pakai basyirah. Kalau basyirahnya yang kita punya ini terus dicahayai dengan billah ay bizikrillah, maka rasa takut kita kepada Allah semakin kuat. Tapi kalau punya basyirah, semua orang kan punya basyirah, punya mata hati. Tapi kalau mata hatinya itu tidak diterangi bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, maka sama seperti tadi, dia punya mata tapi nggak punya cahaya. Dia punya basyirah tapi dia tidak punya ketakutan terhadap Allah. Anda rindu nggak sama Nabi? Bahagia nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Iya. Emang pernah mata Anda lihat Nabi? Bagaimana mungkin Anda bisa cinta sama Muhammad, sama Nabi Muhammad, tapi mata Anda nggak ngelihat? Nah, yang ngelihat ini kan bukan basor. Yang ngelihat ini adalah basyir. Semakin basyirahnya ini diterangi, diisi atau ada zikrullahnya, maka basyirahnya semakin bisa melihat. Nah, itu kata Al-Ghazali. Fahuwa, maka adapun Allah itu ma'a kulli syai'in. Allah itu ma'a kulli syai'in, bersama segala sesuatu. Tidak ada sesuatu kalau di situ tidak ada Allah. Jadi nggak ada sesuatu pun kecuali di situ ada Allah. Karena Allah itu ma'a kulli syai'in. Allah itu bersama dengan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu ya apa aja.
kita lagi bergerak, kita lagi ngapa, ya ada Allah di situ. Kita melakukan sesuatu, ya ada Allah di situ. Kenapa? Karena Allah itu bersama segala sesuatu. La yufarrikuhu, yang tidak terpisah, yang tidak membedakan, yang tidak terpisah siapa Allahu pada kulli syai'in. Allah tidak akan bisa terlepas, terbeda dengan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang di situ tidak ada Allahnya, tidak ada. Kalau ada sesuatu yang tidak ada Allahnya, Anda bisa ke situ. Berarti tidak ada pantauan Allah. Anda mau melakukan kayak apapun juga nggak dipantau sama Allah. Kenapa? Kok kesono aja nggak ada Allah kalau di sono mah? Nggak mungkin, itu adalah sifat mustahil. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin terpisah dengan segala sesuatu. Summa yuzhiru, kemudian jadi tampak, kullu syai'in, segala sesuatu. Karena ada Allah di segala sesuatu, maka segala sesuatu itu menjadi tampak. Kama, sebagaimana anna nura, bahwasanya cahaya itu ma'a kulli syai'in, bersama dengan segala sesuatu. Wabihi, dan dengan cahaya, yuzhiru, jadi tampak segala sesuatu. Sebagaimana cahaya, kita kan bisa nampak nih, semua bisa nampak ini karena ada cahaya yang ada di situ. Meskipun nggak kelihatan cahayanya, meskipun tidak terlihat cahayanya, tapi kita bisa melihat segala sesuatu karena di situ ada cahaya. Yang cahaya sama segala sesuatu itu tidak bisa terlepas. Kalau cahayanya nggak ada, berarti segala sesuatunya juga tidak ada, tuh maksudnya tidak terlihat. Maka dari sini dikatakan tadi, Allahu nurus samawati. Allah adalah cahayanya langit dan bumi. Karena ada Allah lah, maka ada segala sesuatu. Sebagaimana karena adanya cahaya, maka tampaklah segala sesuatu. Kalau nggak ada cahaya, maka segala sesuatu itu tidak bisa terlihat. Nah, cahaya ini kan bisa cahaya basor, tadi nih cahaya pakai mata atau cahaya batin. Sebagaimana kita nggak bisa melihat sesuatu kalau nggak ada cahaya, maka pun juga begitu. Basiroh kita, hati kita, ruhiyah kita nggak bisa ngelihat nikmatnya Allah kalau nggak ada cahaya. Makanya orang kufur kepada Allah, maka orang berani maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada cahaya di basirohnya, sehingga tidak tampak Allah di situ. Itu bedanya. Walakin, dan akan tetapi, bakia tersisa, hahuna di sini, tafawutun, perbedaan. Meskipun tetap ada perbedaan antara Allah ada di segala sesuatu dengan cahaya ada di segala sesuatu. Ini ada bedanya tetap. Kenapa? Wahwa, dan adapun sa'an anna nura, bahwasanya cahaya az-zohiro, yang zohir, yutasawwaru, dapat digambarkan, ayyagiba, akan hilang, biguru bisamsi, dengan terbenamnya matahari, wayuh jabu, dan dapat dihalangi, wayuh jabu, dan dapat dihalangi cahaya, hatta yazharo, sehingga tampak azzilu, bayangan. Meskipun antara cahaya dengan Allah ini pasti ada perbedaan. Kalau cahaya yang zohir itu bisa hilang sebab terbenamnya matahari. Kalau zaman sekarang, cahaya bisa hilang kalau lampunya dimatiin. Bisa hilang nih. Semua hal yang tampak ini bisa hilang sebab dimatiinnya lampu. Kalau zaman dulu kan belum ada lampu. Jadi kalau lagi mataharinya terbenam, ya maka udah nggak ada, terhijab semuanya. Wa amman nurul ilahiyu, dan adapun cahaya Allah, sedangkan cahaya Allah dan adapun cahaya Allah, allazi bihi, yang dengan cahaya Allah, yuzhiru, dapat tampak, kullu syai'in, segala sesuatu, itulah yutasawwaru, tidak bisa digambarkan, an-nur ilahi, ghaibatahu, pada hilangnya
an-nur al-ilahi. Adapun cahaya Allah, yang dengan cahaya Allah itu segala hal bisa tampak, tidak bisa digambarkan hilang. Mana bisa Allah hilang? Mana bisa Allah hilang? Sebagaimana hilangnya cahaya yang ada di zohir ini. Kalau cahaya zohir bisa hilang. Tapi kalau cahayanya Allah nggak mungkin bisa hilang. Bal bahkan yastahilu mustahil tagoyyuruhu apa berubahnya an-nurul ilahi. Kalau cahaya zohir mah bisa hilang dengan sebab hilangnya tenggelamnya matahari atau sebab matinya lampu. Tapi kalau cahaya Allah nggak mungkin bisa hilang. Nggak mungkin bisa hilang. Fayabqa maka jadi menetap apa nurul ilahi ma'al asya'i bersama segala sesuatu daiman selamanya. Artinya tidak mungkin Allah ini lepas dari segala sesuatu. Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah ini tidak ada di segala sesuatu. Tidak mungkin. Pasti Allah ini ada dan menampakkan di segala sesuatu. Mau malam, mau siang, mau mati lampu, mau kagak ada lampu, segala macam. Tetap segala sesuatu itu bisa tampak dengan cahayanya Allah. Dengan cahayanya Allah. Maka jangan heran banyak orang yang buta matanya tapi hafal Quran. Banyak itu orang yang kayak begitu. Padahal dia nggak bisa melihat, buta, tapi bisa hafal Quran. Kenapa? Karena dia bukan pakai basor ngafalnya itu. Penghafalan Quran itu pakai an-nurul ilahi tadi. Cahaya Allah. Banyak itu. Saya nemuin banyak orang yang buta tapi mampu gitu. Mampu melihat itu. Seperti Imam Muslim Al-Hajjaj yang buta, kemudian dia ahli hadis, yang sering saya pernah ceritain. Beliau ahli hadis, buta, ngeliat hadis itu soheh, doib atau hasan, nggak ngeliat perawi-rawinya, cukup ditulis, dicium sama dia. Wangi, soheh. Oh, wanginya nggak begitu nyengat, hasan. Oh, nggak begitu wangi, doib. Bau, maudu. Gitu. Dan itu soheh itu, artinya teruji, diuji. Ini hadis soheh, tulis. Ini hadis soheh, cium doang sama beliau. Oh soheh, ciumnya wangi banget, muttafaqun alaih. Pakai ginian, pakai penciuman, nggak pakai basor itu. Itu pakai an-nurul ilahi namanya itu. Fanqata'a maka jadi terputus torikul istidlali apa metode pengambilan dalil bitafriqoti dengan pembedaan. Maksudnya apa? Nggak bisa Anda kemudian mengambil dalil, oh kalau Allah ini cahaya, berarti nanti cahayanya bisa redup dong. Kan tadi kan dibedakan. Tadi kan ada dua, ada cahaya yang zohir, ada cahaya yang batin. Berarti sama dong kalau nanti Allah ini bisa redup. Seperti redupnya cahaya kalau lagi terbenamnya matahari. Walau tusawwarat dan seandainya digambarkan goibatuhu apa sirnanya nur, sirnanya cahaya Allah, lan hadat niscaya hancurlah as-samawatu apa langit wal ardu dan bumi. Kalau udah nggak ada cahaya Allah, maka pasti itu terjadi kiamat. Wala udrika dan pasti diketahui bihi dengan cahaya Tuhan, cahaya Allah, minat tafriqati dari perbedaan, ma sesuatu yutoru yang terpaksa, ma'ahu bersamanya ma ilal ma'rifati pada pengetahuan, bima dengan sesuatu bihi sebabnya ma zoharot tampak al asya'u apa berbagai macam. Walakin tapi akan tetapi lama tasawat tatkala sama al asya'u apa berbagai macam kulluha semuanya berbagai macam ala namtin atas cara wahidin yang satu fis sahadati di dalam persaksian ala wahdaniyati khaliqiha atas keesaan penciptanya asya. Iz karena
kullu syai'in segala sesuatu yusabbihu bertasbih bihamdihi dengan memuji Allah, la ba'dul asya tidak sebagian sesuatu. Intinya karena itulah, karena Allah itu ada di segala sesuatu, maka segala sesuatu pasti bertasbih memuji kepada Allah. Di Quran itu tidak ada sesuatu pun, baik itu tumbuh-tumbuhan, dedaunan, semua makhluknya Allah, kullun yusabbihu bihamdi, semua bertasbih untuk memujinya Allah. Kenapa? Karena ada Allah di segala sesuatu. Kan itu kan sudah terkonfirmasi secara ilmiah. Ternyata daun-daunan itu bertasbih. Dia punya gerakan, punya bunyi yang kalau kemudian didengarkan dengan alat yang sangat-sangat kuat, sensitif, maka dia akan berbunyi sesuatu yang sifatnya tasbih. Dan ini sudah terkonfirmasi gitu, bahwa segala sesuatu itu bertasbih. Itulah mengapa orang-orang yang sudah ma'rifat, ahlul ma'rifat, gak berani metik-metik sesuatu itu, gak berani yang kagak ada gunanya. Memotong sesuatu, mencabut sesuatu yang gak ada gunanya, yang dia tidak untuk dipakai sama dia, gak berani itu. Gak kayak kita ini gak ngerti apa-apa, jalan ada pohon, ada daun, main tarik-tarik aja udah, main cabut-cabut aja. Kenapa? Karena mereka ahli marifat ini ngerti. Ketika dia nyabut, itu lagi nyabut tasbihnya dia gitu. Lagi nyabut tasbihnya dia. Yang kemudian kita cabut kagak punya alasan apa-apa, gak punya kepentingan apa-apa, berarti kita mencabut dia tanpa ada fungsinya apa-apa. Kecuali ada fungsinya, dicabut untuk makan, dicabut untuk ini, dicabut untuk ini, ada fungsinya. Maka aulia Allah itu gak berani gitu. Gak berani. Kenapa? Karena dia ngerti segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Ketika dia mencabut, maka sama saja dia menghentikan makhluknya Allah lagi bertasbih kepada Allah. Itu bagi orang makrifat. Makanya untung kita bukan jadi orang, kalau jadi orang makrifat ribet. Mau begini, aduh kasihan. Oh begini, aduh kasihan. Wa fi jami'il auqat, dan di semua waktu-waktu. La fi ba'dil auqat, bukan di sebagian waktu-waktu. Mereka tasbih itu gak berhenti-henti. Gak cuma di sebagian waktu, gak cuma sehari 5 kali, gak cuma sehari 1 jam doang. Di semua waktunya dia bertasbih itu. Bukan di sebagian itu. Makanya kenapa kok ada zikir khafi, zikir yang terus menerus ada di dalam hati. Kalau ada orang yang kagak punya aktif zikir khafinya, kalah dia sama daun. Kalah dia sama daun. Kenapa? Daun aja terus menerus bertasbih. Kalau dia ingatnya sama Allah ini jarang-jarang, zikirnya kepada Allah ini jarang-jarang, kalah dia sama daun itu. Kalah sama daun. Meskipun dia manusia dia kalah sama daun. Daunnya daun jengkol lagi. Kalah dia sama daun jengkol gitu. Makanya kalangan ulama ada zikir namanya zikir khafi, yang kapanpun dimanapun ada zikir ini gitu. Ya. Irtafaat, maka jadi naik al ma'rifatu, apa makrifat, wa khafiya, dan jadi samar at-tariqu, apa jalan. Izit tariqu, karena metode atau jalan az-zahiru yang jelas itu makrifatul asya'i, mengetahui berbagai macam, bil adadi, dengan kebalikannya. Ini kaidahnya ini. Izit tariq az-zahir ma'rifatul asya'i bil adad. Metode yang paling jelas itu adalah mengetahui sesuatu dengan kebalikannya. Kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, cara yang paling enak adalah lihat kebalikannya apa. Baru kemudian Anda bisa mengurai. Kalau nggak ada perbandingannya, misalnya Anda paling cakep sendiri, tapi nggak ada yang kebalikannya, ada yang lebih cakep atau yang lebih jelek, maka nggak bisa mengukur itu. Ngukur itu metode yang paling jelasnya adalah dengan cara melihat kebalikannya.
Itu kata Al-Ghazali. Fama maka sesuatu la didda yang tidak ada kebalikan lahu pada ma, wala tagoyyara dan tidak ada perubahan lahu pada ma, bitasabuhil akhwali dengan menyerupai keadaan-keadaan fis sahadati di dalam persaksian lahu pada ma, fala yab'udu maka tidak akan jauh ayyahfa akan samar siapa Allah, wa yakunu dan ada khafa'uhu apa samarnya Allah, lisyiddati jalaihi karena sangat terangnya Allah, wal ghaflati dan karena lupa anhu dari Allah, li israqi diyaihi karena terang cahayanya Allah. Jadi begini, kalau kemudian Allah ini kan nggak punya kebalikannya. Allah itu kagak punya kebalikannya. Jadi metode itu nggak bisa dipakai untuk Allah. Ini kan lagi masih membahas bahwa ya kalau Allah itu sama dengan cahaya, kan cahaya itu kan bisa redup, bisa apa gitu. Nah Allah itu kan nggak ada seperti itu gitu. Nah kalau kemudian kita ini samar, nggak jelas, nggak bisa melihat Allah dengan secara nyata, dengan secara zahir, itu karena sangat terangnya Allah. Lisiddati jalai. Kita ini nggak bisa melihat Allah karena Allah ini siddati jalai. Allah ini sangat-sangat terang. Apapun yang sangat terang, manusia pasti nggak bisa ngelihat. Jangankan ngelihat Allah, kita aja ngelihat matahari di tengah hari bentet nggak bisa ngelihat. Coba Anda ngeliat matahari tengah hari bentet, langsung lihat itu. Nggak bisa ngelihat. Itu baru matahari yang jaraknya jauh banget dengan manusia. Allah itu cahaya di atas cahaya. Kalau manusia tidak bisa melihat Allah itu karena sangat terangnya Allah. Dan yang kedua karena lupanya manusia dari Allah. Li israqi diyai karena terang cahayanya Allah. Karena terang banget sehingga tidak terlihat dan terlupakan. Tidak terlihat dan tidak terlupakan. Saking terangnya itu. Maka dikatakan kalau Allah itu kemudian samar, tidak terlihat, ya itulah sebabnya. Fasubhana man ihtafa anil khalqi li siddati zuhurihi wahtajaba anhum li israqi nurihi. Ini kaidahnya Imam Ghazali. Fasubhana man maka maha suci Allah, ihtafa yang samar siapa Allah, anil khalqi dari makhluk, lisiddati zuhurihi karena sangat tampaknya Allah, wahtajaba dan terhalang siapa Allah, anhum dari makhluk, li israqi nurihi karena terangnya cahayanya Allah. Maha sucilah Allah yang menjadi samar dari makhluk karena sangat tampaknya Allah. Apapun yang kemudian sangat-sangat terang, maka itu menjadi samar. Anda ngelihat sekarang ini kan terang nih. Coba mata Anda di center. Maka menjadi buram. Menjadi samar. Nah itu cahayanya Allah itu. Warubama dan terkadang aidon juga lam yafham tidak memahami kunha hazal kalami isi dari pembicaraan ini ba'dul qasirina siapa sebagian orang-orang yang pendek pikirannya. Ini kan padahal Al-Ghazali udah terangin kayak begini nih. Itu masih saja orang masih belum bisa paham. Ba'dul qasirin, orang-orang yang agak kurang nalarnya kayak kita ini kan. Emang Anda paham dari tadi nih? Paham. Iya. Saking pahamnya jadi samar kan? Ini Al-Ghazali pinternya nih, pintar Al-Ghazali. Jadi dia terus melihat, ini gua ngomong begini masih paham gak nih orang nih? Oke lah, taruhlah kagak paham. Masih aja gak paham, maka kata Ghazali, ini aja terkadang ini masih belum bisa dipahami oleh ba'dul qasirin, sebagian orang-orang yang pendek. Fayafhamu maka memahami siapa ba'dul qasirin, sebagian orang-orang yang pendek, sumbu pendek lah kira-kira ini, memahami min kaulina dari ucapan kami ini. Ada orang yang kemudian salah paham dari ucapan kami ini, kata Al-Ghazali. Ucapan yang mana?
Innallaha ma'a kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu bersama segala sesuatu. Kanuri sebagaimana cahaya, ma'al asyai bersama dengan segala sesuatu. Kan Al-Ghazali kan intinya ngomongnya begitu. Sesungguhnya Allah bersama dengan segala sesuatu. Seperti cahaya yang ada di segala sesuatu. Kata Al-Ghazali, ini aja omongan saya ini masih disalahpahamin. Untung belum ada TikTok dulu, belum ada Instagram, jadi gak viral omongan ini kemana-mana gitu kan. Tapi udah rame ini Ba'dul Qasirin. Apa yang dia pahamin ini? Katanya Ba'dul Qasirin dari ucapannya Al-Ghazali ini, innahu sesungguhnya Allah fi kulli makanin, ada di tiap-tiap tempat. Oh, berarti kalau gitu Allah ada di tempat dong, ada di tiap-tiap tempat. Kalau Allah ada di tempat tiap-tiap tempat, berarti Allah menetapi tempat. Allah kan ada di segala sesuatu nih. Di sini ada Allah, di sini ada Allah, di sana. Oh, berarti Allah ada di saya nggak? Ada di samping ada ya. Oh, berarti Allah ada di sini dong. Oh, berarti Allah ada di sini dong. Berarti Allah ada di sini dong. Itu dipahami Allah itu menempati tempat. Kan tadi gitu. Sesungguhnya Allah bersama dengan segala sesuatu. Allah bersama dengan kita sekarang nih. Nih Allah bersama dengan kita sekarang. Oh, kalau begitu berarti Allah menempati dong. Berarti Allah lagi ada di Gandul sekarang nih. Sekaligus Allah lagi ada di sana. Berarti Allah menempati tempat dong. Itu disalahpahamin. Emang Allah tuh menempati tempat apa? Ta'ala maha tinggi Allah, wa taqaddasa dan maha suci Allah, anin nisbati dari penghubungan, ilal makani pada tempat. Maha suci Allah lah kalau Allah itu dihubungkan pada tempat. Allah ini nggak menempati tempat. Allah ini nggak menempati tempat lah. Kalau Allah ini nggak menempati tempat, lalu Allah ada di mana? Emang bisa sesuatu itu ada tapi tidak menempati sesuatu? Kita ini kan ada di sini karena kita menempati sesuatu kan. Emang bisa ada sesuatu tapi tidak menempati sesuatu? Ini ada air. Air ini ada karena air ini menempati sesuatu. Namanya gelas. Karena air ini menempati sesuatu, maka kita bilang, oh itu air. Kenapa? Karena dia ada menempati sesuatu. Emang ada sesuatu yang tidak menempati sesuatu? Kan itu pikirannya, logikanya. Padahal Allah itu laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Makhluk pasti menempati tempat. Tapi holik tidak menempati tempat. Allah maha suci dari dihubungkan pada tempat. Bal bahkan la'allal ab'adu, barangkali yang lebih amannya, an isaroti hazal khiyali, dari menimbulkan hayalan ini. Nah, saya kasih penjelasan lagi biar lebih aman daripada hayalan ini. Hayal ini bahwa berarti Allah bertempat dong nih. Kalau Allah itu ada bersama dengan sesuatu, berarti hayalan manusia itu Allah menempati sesuatu. Apa? Annakula, bahwasanya kami berkata, innahu sesungguhnya Allah, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah, fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah, muzhiru kulli syai'in, yang menampakkan segala. Kalau Allah itu bersama dengan sesuatu, itu maksudnya Allah itu sudah ada sebelum sesuatu itu ada. Allah itu di atas segala sesuatu. Dan Allah itu yang menampakkan segala sesuatu. Kalau bahasa kita yang sering itu, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada. Kalau Allah itu ada, berarti ada di mana? Adanya Allah sebelum adanya kata ada. Allah sudah ada. Nah, paham syukur, gak paham ya sudah. Nah ya, karena nanti Anda kalau berhadapan dengan orang-orang yang nanya-nanya begini kan udah bisa paham gitu. Kalau kan banyak orang nyeleneh. Anak-anak kecil sekarang aja banyak banget yang nanya macam-macam gitu. Banyak anak-anak sekarang itu, anak-anak kecil-kecil yang nanyanya udah
nyeleneh-nyeleneh karena ngelihatnya itu. Wal muzhiru la yufarriqul muzharo fi ma'rifati sahibil basyirah. Wal muzhiru, dan yang menampakkan itu la yufariku, tidak bisa terpisah apa muzhir al muzharo, pada yang ditampakkan, fi ma'rifati sahibil basyirah, di dalam pengetahuan orang yang punya basyirah. Kata Al-Ghazali, al muzhiru la yufarikul muzharu fi la yufarikul muzharo fi ma'rifati sahibil basyirah. Yang menampakkan tidak bisa berpisah dengan yang ditampakkan, tapi di dalam pengetahuan orang yang punya basyirah. Fahuwa, maka adapun itu, allazina'ni, yang kami maksudkan, bikaulina, dengan ucapan kami, innahu, sesungguhnya Allah, ma'a kulli syai'in, bersama segala sesuatu. Summa la yahfa, kemudian tidak jadi samar, alaika, atasmu, aidon juga, annal muzhiro, bahwasanya yang menampakkan itu qoblal muzharu, itu qoblal muzhari, sebelum yang ditampakkan. Kita menampakkan sesuatu, kita mengadakan sesuatu, yang duluan siapa? Kita apa sesuatunya? Kan kita. Kan pasti tidak samar lagi. Yang menampakkan itu pasti ada sebelum yang ditampakkan. Kan gini, Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Maka Allah itu ada di segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu yang menampakkan adalah Allah. Nah, kalau Allah yang menampakkan segala sesuatu, kan berarti duluan Allah daripada yang ditampakkan. Wa fauqahu, dan lebih tinggi di atasnya yang ditampakkan. Ma'anahu, bahwasanya al-muzhir, yang menampakkan itu ma'ahu, bersama dengan yang ditampakkan. Jadi kalau Allah ini menampakkan kita, Allah kan menampakkan kita nih, maka Allah pasti lebih dulu daripada kita, dan Allah ada di atas kita. Meskipun kita selalu bersama dengan Allah, bersama dengan yang melekat dengan yang menciptakan. Anda menciptakan sesuatu itu kan Anda ciptakan dan Anda daftarkan bahwa sesuatu itu adalah made in Anda, buatan Anda. Berarti kan Anda lebih dulu daripada ciptaan Anda. Anda lebih tinggi daripada ciptaan Anda. Tapi Anda selalu bersama dengan yang Anda ciptain. Kenapa? Karena yang diciptain sama Anda itu made in-nya Anda, gitu loh. Bersama dengan Anda. Jadi bukan berarti Allah itu menempati sesuatu. Ya enggak, Allah sudah ada sebelum sesuatu itu ada. Lakinnahu, akan tetapi al-muzhir, akan tetapi yang menampakkan, ma'ahu, bersamanya yang ditampakkan, biwajihin, dengan satu sisi, wa qablahu, dan sebelumnya, biwajihin, dengan satu sisi. Fala tazunanna, maka sungguh jangan menyangka kamu, annahu, bahwasanya sa'an itu mutanakidun, berkontradiksi. Mutanakidun, kontradiksi. Berarti gak mungkin kamu jangan menyangka ini sesuatu yang kontradiksi. Kenapa? Ya karena sesuatu itu sudah ada sebelumnya, dan sudah ada di atasnya. Wa'tabir, dan ambillah ibarat wa'tabir, dan mengambil ibarat bil mahsusati, dengan hal yang dapat diindra, allati hiya, yang adapun mahsusat itu darajatuka, derajatmu, fil irfani, di dalam pengetahuan. Wanzur, dan lihatlah, ambillah kamu iktibar, ibarat dengan sesuatu yang bisa diindrawi, yang terlihat. Wanzur, gimana caranya? Wanzur, lihatlah, kaifatakunu, bagaimana ada, harokatul yaddi, gerakan tangan, ma'a harokati zillil yaddi, bersama gerakan bayangan tangan.
Wa qablaha, dan sebelumnya gerakan tangan, aidon juga. Nih, tangan. Kalau kita bergerak, ikut nggak bayangannya? Ikut kan? Tapi yang jadi esensi bayangannya atau kitanya? Atau tangannya? Tangannya kan. Kalau tangannya diem, maka bayangannya juga diem. Jadi bayangan ini pasti bersama dengan ini, tangannya. Nah, maka kata Ghazali, lihatlah bagaimana ada gerakan tangan itu bersama dengan gerakan bayangan tangan. Tapi yang lebih dulu adalah tangannya. Gerakan tangannya yang lebih dulu daripada bayangan. Meskipun Anda lihat secara indrawi, kan sama ini. Bareng kan, Anda gerak ke sini, nih bayangan Anda kan juga gerak sama. Kalau Anda lihat sepintas pakai mata aja, bareng ini. Tapi sesungguhnya yang lebih dulu adalah ini, tangan. Kenapa? Karena dia yang ya taruhlah tangan ini adalah ibarat Allah, bayangan ini adalah kullu syai'in, segala sesuatu. Gitu, segala sesuatu. Jadi yang bayangan adalah segala sesuatu, tangannya adalah Allah. Ini saja masih disalahpahami sama beberapa golongan yang kemudian dianggap sebagai golongan Jabariyah, bahwa manusia adalah bayang-bayang Allah. Kalau kita ini seperti ini karena Allahnya karena gerakannya ke sini. Jadi kenapa kok bayangan ke sini? Karena tangannya ke sini. Nah, orang-orang Jabariyah menganggap manusia seperti bayangan, yang dia bisa kemana-mana karena dia digerakin. Kalau bahasa gampangnya, manusia adalah seperti wayang. Wayang mah terserah siapa yang dalangnya. Kalau kemudian dalangnya ke sini, kalau dalangnya ke sana. Artinya manusia berarti nggak punya ikhtiarat, tidak punya pilihan. Dianggap ini masih disalahpahamin sama orang Jabariyah. Kenapa? Karena ya saya kan begini karena Allah. Apa bisa saya menggerakkan tangan saya kalau tidak digerakkan oleh Allah? Emang yang menggerakkan tangan saya siapa? Allah. Anda datang ke sini, siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat langkah ke sini? Allah. Itu benar nggak pikiran kayak gitu? Benar. Nanti ketika Anda minum minuman keras, mabok-mabokan, lalu kemudian Anda minum. Kenapa minum? Apa bisa saya minum minuman keras kalau nggak digerakin sama Allah? Gitu. Kemudian Anda mencuri, lalu tertangkap. Kenapa mencuri? Saya nggak bisa mencuri, Pak. Ini saya mencuri karena saya digerakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ruwet lagi kan? Maka kemudian muncullah paham Asy'ariyah, bahwa manusia punya ikhtiarat. Kenapa? Karena dia dibekali oleh Basyirah al-Aqilah an-Nazariyah, di mana manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Manusia punya pilihan. Dia punya akliyah, punya akal, yang dia bisa tahu mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk. Ketika dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, berarti akalnya nggak ada. Ketika orang nggak punya akal, itu disebut dengan gila. Kalau orang gila nggak ada kena taklif. Maka orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib nggak wajib ibadah. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Nah, manusia ini punya akal. Dia tahu. Maka faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Kalau kamu mau mukmin silakan, mau kufur pun juga silakan. Kamu punya otak. Kamu punya otak, kamu punya akal. Misalnya begini. Misalnya nggak ada hukum. Nggak ada hukum nih, mencuri, nggak ada hukum mencuri. Kalau ada orang mencuri, itu meskipun nggak pakai hukum, apakah itu perbuatan baik apa benar? Nggak pakai hukum nih, nggak pakai hukum, pakai akal sama pakai hati, pakai basyirah. Mencuri itu baik apa benar? Baik apa salah? Baik apa salah? Salah. Meskipun nggak pakai hukum nih, kalaupun nggak ada hukum, mencuri tetap perbuatan buruk, perbuatan salah. Kenapa? Karena akalnya tahu. Akliyahnya tahu. Semua orang tahu. Hal la yastawil khabisa wat thayyiba. Tidak akan sama yang buruk sama yang
yang baik. Akal manusia itu tahu gitu loh. Jadi nggak bisa manusia itu dianggap sebagai Jabariyah. Tadi orang Jabariyah bahwa mereka itu bisa apa? Ya saya kan begini karena Allah begini. Ya kalau dalam positif baik gitu. Tapi kalau kemudian dia berbuat buruk gimana coba? Dia waman dan barang siapa ditutup nih Imam Ghazali. Lam yattasa tidak luas sodruhu apa hatinya man lima arifati haza untuk mengetahui ini, penjelasan mengenai ini, hatinya nggak jembar untuk mengetahui ini, falyahjar, udah larilah kamu, dah lari aja sana. Hazan nabto pada pembahasan ini minal ilmi dari ilmu, dah. Nah, udah gak usah puyeng-puyengnya, gak usah pusing-pusing ya, dah. Karena tapi ini sesuatu yang mungkin nanti Anda temuin gitu, persoalan-persoalan kayak gini. Jadi, nah kita ngaji kayak begini, mau paham kayak nggak paham kayak ngaji. Karena orang ngaji itu mau paham kayak nggak paham, yang penting dia ngaji. Karena urusan paham nggak paham itu bukan urusan kita. Urusan yang ngasih futuh itu bukan kita, tapi yang ngasih futuh itu adalah Allah. Maka Allah bilang, udah Anda ngaji saja. Anda ngaji saja seperti Allah mengatakan, udah Anda kerja saja. Mau kaya nggak kaya, itu bukan urusanmu ya. Itu urusan saya. Urusanmu itu cuma suruh kerja, suruh berusaha. Bukan kau yang bikin kaya, bukan kau yang bikin susah. Aku yang bikin susah. Urusanmu cuma kerja. Dan aku nggak nilai hasilmu. Yang aku nilai adalah prosesnya. Kita nggak dinilai pinter apa nggak pinternya. Yang dinilai oleh Allah adalah kita tetap belajar. Falikulli ilmin rijalun. Maka untuk tiap-tiap ilmu rijalun ada orangnya. Jadi setiap ilmu itu ada orangnya, ada pakarnya, ada orang yang bisa menetapi. Kalau urusan kayak begini, kalau masalah kayak gini, oh ini mah orang yang udah sekelas S1. Kalau kayak begini, ini mah orang yang udah kelas S2. Kalau ngomong kayak begini mah orang kelas kayak gini. Kalau orang masih ya biasa-biasa saja, ya udah ngomongin kayak begini-gini aja. Falikulli ilmin rijalun. Nanti kalau ilmu itu disampaikan kepada yang bukan rijalnya, nanti malah tambah jadi salah sangka. Malah jadi fitnah, jadi salah sangka, dan juga pusingin orang itu. Wa kullu muyassarin dan masih wa kullun dan masing-masing muyassarun dimudahkan lima pada sesuatu huliko yang diciptakan apa ma lahu pada kullu syai'in, dan segala sesuatu dan masing-masing itu dimudahkan sesuai dengan takarannya. Kalau dia ini medianya, hatinya, otaknya ini cuma sebesar satu gelas, ya itulah ilmu yang bisa ditangkap samanya. Kalau kemudian medianya, otaknya, hatinya ini sebesar bejana yang besar, ya segitulah dia bisa nampungnya. Tapi kalau dia seperti samudra, apapun dia bisa tampung itu. Falikulli ilmin rijalun wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing ilmu ada manusianya dan masing-masing dimudahkan pada apa yang diciptakan untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akhir dari bagian 1 dari kitab Mishkatul Anwar. Allah mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita, ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan ini, saya juga diamanatkan oleh Ustaz Gofur untuk membacakan sanad. Karena nanti bulan depan kita akan ganti kitab. Untuk menyempurnakan kemanfaatan kita, maka kita akan menyambungkan sanad. Meskipun sanad ini sudah beberapa kali kita baca, tapi karena kita baru selesai membaca kitabnya Al-Ghazali, maka kita sambungkan kembali kita dengan Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad ilmiah nuriyah hingga sampai kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 500 Hijriah, 505 Hijriah. Ini bersambung melewati beberapa jalur. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul Abaus, Guru Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah PP Suryalaya Sinarasa PPKN. Beliau dari Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dari Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalisa Pucarbon, dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Asambasi,
dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Ahmad Dasuki, dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dari Syekh Abdullah As-Sanusi, dari Syekh Abidin Al-Ijli, dari Syekh Muhammad bin Umar Al-Fahruddin Ar-Razi, Syekh Abdul Karim As-Sihrastani, dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua dari Syekh Muhammad Zubaidi Muslih, Jombang, Jawa Timur, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Jombang. Beliau dari Syekh Adlan Ali Cukir Jombang, dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jombangi, dari Syekh Mahfud At-Termasi, dari Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki, dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, hingga jalur seperti jalur 1. Beliau juga dari Syekh Abdul Hadi Sukopuro Diwek Jombang, dari Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dari Syekh Ma'sun bin Ahmad Lasem, dari Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Khalil Bangkalan, dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki, dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Palimbangi Al-Makki, dari Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dari Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, juga dari Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nahli, juga dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar As-Sali, juga dari Syekh Umar bin Abdurrahman Aidid. Keempatnya dari Syekh As-Samas Muhammad bin Al-Ala Al-Babili, dari Syekh Sulaiman bin Abdud Daim Al-Babili, dari Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Amin, dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Isa bin An-Najjar, dari Syekh Jalaluddin bin Al-Mulkin, dari Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi, dari Syekh Sulaiman bin Hamzah, dari Syekh Umar ibnu Karam Ad-Dainuri, dari Syekh Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf Al-Baghdadi, dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang ketiga dari Syekh Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari Prapanca Jakarta. Beliau dari Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, hingga jalur seperti jalur kedua. Yang keempat dari Syekh Abdul Hanan Maksum Kewagian Pare Kediri, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian Kepung Pare Kediri. Beliau dari Syekh Al-Ustadz Al-Kabir Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati, dari Syekh Zubair bin Dahlan Sarang, juga dari Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Keduanya dari Said Abu Bakar Sato Al-Makki, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Abdullah As-Sarqawi, dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni, dari Syekh Al-Budairi, dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, dari Syekh Muhammad bin Sarif, dari Budai, dari Syekh Ali bin Muhammad Al-Hakami, dari Syekh As-Sihab Ahmad ibni Hajar Al-Haytami, dari Qadi Al-Qadi Zakaria Yahya Al-Ansori, dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Syekh Karam Dainuri, dari Syekh Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf Al-Baghdadi, dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kelima dari Al-Hafiz Al-Qari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar MA. Beliau dari Syekh Muhammad Amin bin Abdullah Al-Khurari, dari Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, dari Syekh Bakri, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati, hingga jalur seperti jalur keempat. Yang keenam dari TGB Muhammad Zainul Majdi LCMA. Beliau dari Syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, dari Syekh Hasan Muhammad Al-Masad, dari Syekh Umar Hamdan Al-Marisi, dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, dari Syekh Muhammad Abdul Khay Al-Qattani, dari Syekh Falih Muhammad Az-Zahiri, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, dari Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir, dari Syekh Umar bin Abdul Karim Al-Attar, dari Syekh Soleh Muhammad Al-Fulani, dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dalawi, dari Syekh Muhammad Abid As-Sindi, dari Syekh Abdurrahman Al-Ahdal, dari Syekh Sulaiman Al-Ahdal, dari Syekh Ibnu Muhammad Makbul Al-Ahdal, dari Syekh Ibnu Muhammad An-Nahil dan Ibnu Salim Al-Bashri. Keduanya dari Syekh Muhammad Al-Babili, dari Syekh Ibnu Muhammad As-Sanhuri, dari Syekh An-Najib Al-Qid, dari Al-Qadi Zakaria Al-Ansori, dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Jalal Al-Balkini, serta Al-Jalal Al-Mahali. Ketiganya dari Syekh Zainuddin Abdul Karim Al-Iraqi, dari Syekh Al-Ala bin Al-Attar dan Yahya bin Sarab An-Nawawi. Keduanya dari Syekh Al-Kamal bin Salal Al-Irbili, dari Syekh Muhammad bin Muhammad, dari Syekh Abdul Ghaffar Al-Qazwaini, dari Syekh Abil Qasim Ar-Rafi'i, dari Syekh Muhammad ibn Al-Fadl, dari Syekh Ibnu Yahya An-Nisaburi, dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian sebagaimana aku dipersambungkan sanad ilmiah nuriyah oleh para guruku, maka kini aku persambungkan pula kepada saudara-saudaraku yang hadir di majelis ini. Aku berwasiat untukku dan untuk engkau yang menerima persambungan sanad ini, berjuanglah untuk terus meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua.
memberikan ilmu yang manfaat, melindungi kita dari keterhijaban dengannya karena ilmu, juga mengumpulkan kita dengan seluruh masyayikh dari sanad ini bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi washabihi wa azwaji wa zurriyati wa ali baiti wa liman dakhala fi baiti kirami ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim.